Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Tegar Satria Tama, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Administrasi Publik, dengan nomor NPM 0910580422 yang insya Allah akan membawakan sebuah materi yaitu Sistem Politik oleh Muhammad Rusdi SAG MADM KP. Selamat menyaksikan. Sistem adalah suatu kesatuan yang mengandung unsur-unsur atau elemen-elemen atau bagian-bagian yang terikat dalam satu kesatuan dan saling bergantung. Politik adalah proses pembuatan kebijakan pemerintah atau public policy, atau proses interaksi antara pemerintah dengan masyarakat untuk menentukan kebaikan bersama bagi masyarakat yang tinggal dalam satu wilayah tertentu. Sistem politik merupakan mekanisme seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik dalam hubungan satu sama lain yang menunjukkan suatu proses yang langgeng. Bagan sistem politik. Proses serangkaian tindakan pengambilan keputusan oleh lembaga politik sesuai fungsi masing-masing yang membentuk struktur politik. Output pemenuhan atau penolakan aspirasi. Input tuntutan, dukungan, sikap apatis. Tuntutan keinginan warga masyarakat yang pemenuhannya harus diperjuangkan melalui sarana politik. Contoh, tuntutan kenaikan gaji PNS dan pembatalan kenaikan harga BBM. Dukungan setiap perbuatan, sikap dan pemikiran warga masyarakat yang mendorong pencapaian tujuan, kepentingan dan tindakan pemerintah. Contoh, memberikan suara dalam pemilu, mematuhi aturan yang berlaku, mempertahankan keputusan pejabat yang berwenang, dan kesetiaan kepada negara. Sikap apatis, yaitu sikap tidak peduli warga negara terhadap kehidupan politik yang mengindikasikan adanya persoalan yang harus dipecahkan. Struktur politik, yaitu keseluruhan bagian atau komponen yang berupa lembaga-lembaga dalam suatu sistem politik yang menjalankan fungsi atau tugas tertentu, terdiri dari suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Suprastruktur politik yaitu struktur politik dalam pemerintahan atau lembaga negara. Contoh, MPR, DPR, Presiden, MA, dan MK. Infrastruktur politik, struktur politik dalam masyarakat. Contoh, partai politik, kelompok kepentingan, kelompok kepanakan, media massa, dan tokoh politik. Fungsi politik: yang pertama, merumuskan kepentingan. Yang kedua, pemaduan kepentingan. Yang ketiga, pembuatan kebijakan umum. Yang keempat, penerapan kebijakan. Yang kelima, pengawasan pelaksanaan kebijakan. Yang keenam, komunikasi politik. Yang ketujuh, sosialisasi politik. Dan yang kedelapan, rekrutmen politik. Fungsi yang pertama yaitu fungsi merumuskan kepentingan. Fungsi menyusun dan mengungkapkan tuntutan politik dalam satu negara. Fungsi ini terutama dijalankan oleh LSM, lembaga swadaya masyarakat, atau kelompok kepentingan, interest group. Fungsi yang kedua yaitu fungsi pemaduan kepentingan. Fungsi menyatupadukan tuntutan-tuntutan politik dari berbagai pihak dalam suatu negara dan mewujud nyatakan ke dalam berbagai alternatif kebijakan. Pihak yang paling bertanggung jawab adalah partai politik. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi pembuatan kebijakan umum. Fungsi untuk mempertimbangkan berbagai alternatif
kebijakan yang disusulkan oleh partai-partai politik dan pihak lain untuk dipilih salah satu di antaranya sebagai satu kebijakan pemerintah. Pelaku fungsi ini adalah lembaga legislatif dan eksekutif. Fungsi yang keempat yaitu fungsi penerapan kebijakan, yaitu fungsi melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Pelaksana kebijakan ini adalah aparat birokrasi pemerintah atau PNS. Fungsi yang kelima yaitu fungsi pengawasan pelaksanaan kebijakan. Fungsi menyelaraskan perilaku masyarakat dan pejabat publik yang menentang atau menyeleweng dari kebijakan pemerintah dengan norma-norma yang berlaku. Fungsi ini dilakukan oleh lembaga peradilan. Fungsi yang keenam yaitu fungsi komunikasi politik. Proses penyampaian informasi mengenai politik dari masyarakat kepada pemerintah dan juga dari pemerintah kepada masyarakat yang ditujukan oleh semua lembaga politik. Fungsi yang ketujuh yaitu sosialisasi politik. Proses pembentukan sikap dan orientasi politik anggota masyarakat yang ditujukan oleh semua lembaga politik. Fungsi yang terakhir yaitu rekrutmen politik. Proses menyeleksi orang-orang yang akan dipilih atau diangkat sebagai pejabat negara atau partai politik yang ditujukan oleh semua lembaga politik.